Hai, ketemu lagi bareng sama Al di webinar series Wujudkan Passion kali ini. Al mau berbagi seputar keahlian yang dibutuhkan untuk jadi product designer. Nah, kebetulan Al sendiri udah kurang lebih 8 tahun menjadi digital product designer nih. Pembahasannya apa aja? Pertama, apa sih digital product design itu? Kenapa kita harus berkarir sebagai product designer? Alur kerjanya seperti apa, budaya kerjanya seperti apa, role-nya di pengembangan digital produk seperti apa, hard skill sama soft skill yang dibutuhkan tuh apa aja, referensi belajarnya tuh dari mana, terus juga pentingnya soft skill, sama tips and trick untuk menggeluti profesi sebagai product designer. Masuk nanti ada beberapa referensi tools untuk menjalankan profesi product design ini. Sebenarnya product design itu apa sih? Sebenarnya simple sih, kegiatan untuk merancang sebuah solusi dari permasalahan pengguna. Nah, kadang-kadang solusi itu bisa jadi sesuatu hal yang bermanfaat bagi user. Contohnya kita mungkin males nih mau beli makanan, tapi ada solusinya nih. Nggak mau keluar rumah, males keluar rumah, mau beli makanan, ada aplikasi namanya Gojek, bisa pesen GoFood. Nah, itu kan menyelesaikan solusi dari permasalahan user. Nah, digital product design tuh kurang lebih tugasnya adalah untuk menyelesaikan sebuah masalah dari user nih, dari kebutuhan user. Jadi yang dipentingkan bukan cuma visual yang baik aja, tapi penyelesaian masalahnya dalam bentuk solusi. Dalam bentuk apa? Misalnya mobile apps atau website. Sekarang sih zamannya smartphone itu mobile apps ya, cuma saya sih rekomendasiin kalau misalnya teman-teman mau awal-awal mengembangkan startup, pertama-tama boleh loh hanya menggunakan website aja, terutama mungkin karena untuk membuat sebuah aplikasi mobile membutuhkan resource yang besar. Kenapa kita berkarir sebagai seorang product design? Tujuannya sih sebenarnya karena era transformasi digitalisasi perusahaan. Banyak banget sekarang-sekarang ini perusahaan yang meng-hire product designer tuh untuk membuat aplikasi dari produk atau jasa yang ditawarkan dari perusahaannya. Dulu saya kenal salah satu produsen jamu yang dia tuh jualnya offline, sekarang udah ada e-commerce-nya. Mereka bikin aplikasi untuk jual jamu, ya kan? Produk dia aja, produk perusahaan itu aja secara online di aplikasinya tersebut. Terus juga profesi-profesi ini tuh sebenarnya mengalami banyak peminatan dari berbagai macam sektor industri. Terus juga bisa ditekuni dari lintas program studi. Teman saya ada yang dia studinya adalah tentang peternakan gitu, tapi dia bisa menjadi UX researcher yang handal. Pekerjaan IT ini tidak harus coding yang keempat, jadi sebenarnya untuk jadi product designer teman-teman nggak perlu sama sekali harus mengerti coding, bisa sedikit boleh, tapi teman-teman harus menguasai mungkin pemecahan masalahnya yang lebih penting dibandingkan dengan codingnya. Terus juga salary yang menggiurkan. Teman-teman saya udah kasih link di situ ada Kelly Service Indonesia Salary Guide 2019 di mana teman-teman bisa cek sendiri dan lihat sendiri kalau gaji di bidang product design ini lumayan kompetitif dibandingkan desainer biasa. Nah, bahkan si Nadiem Makarim dalam Mas Menteri kita Mendikbud Nadiem Makarim pernah di dalam sebuah kesempatan menyampaikan kalau dijamin ya kan salah satu dari 5 pekerjaan ini di masa depan tuh nggak mungkin nggak dapat kerja. Dia menyebutkan ada salah satu pekerjaan yaitu namanya UX design atau digital product design, di mana ini diliput di Detik Finance di Januari 2020. Teman-teman, kenapa sih saking pentingnya profesi ini, bahkan si Mas Menteri ini sampai dia bilang dijamin tidak akan nggak dapat pekerjaan. Jadi sebenarnya sekarang-sekarang ini berbagai macam perusahaan sedang berlomba untuk istilahnya bertransformasi digital, yang dulunya dia jualannya online di website aja, sekarang waktunya mereka bikin aplikasi yang dulunya mungkin jualannya offline, sekarang udah online. Terus alur kerjanya untuk jadi product design seperti apa? Sebenarnya ketika teman-teman jadi uh, masuk di dalam sebuah tim pengembangan digital produk, teman-teman harus melakukan yang namanya riset. Teman dari riset itu dapat sebuah solusi. Nah, solusinya terus divalidasi. Dari
validasinya teman-teman nanti akan di-develop sama teman-teman dev, terus juga ada proses testing, ada proses launching beta sampai akhirnya launching. Ini lebih ke arah technical, jadi saya harap teman-teman mungkin yang baru awam sekali nanti saya bakal coba untuk menjelaskannya dengan bahasa yang mungkin nggak terlalu ribet lah ya. Jadi tugasnya teman-teman dari research sampai dengan validasi. Jadi bukan cuma bikin visualisasi yang bagus aja, teman-teman juga nge-research, ngasih solusi juga dari permasalahan user sampai dengan validasi. Kalau misalnya nggak divalidasi, teman-teman mungkin produknya jadi tapi belum tentu user tuh pakai. Soalnya ketika divalidasi, teman-teman tidak tahu nih usernya gimana nih dia pendapatnya usernya bagus nggak atau sesuai nggak sama kebutuhan usernya. Oke, di dalam pengembangan digital itu biasanya difokuskan, saya membaginya menjadi 3 fokus pengembangan digital produk. Nah, teman-teman yang mau masuk digital product design, teman-teman tuh masuk ke ranahnya user interface. Jadi kayak misalnya bikin aplikasinya untuk Android, iOS, ataupun web, di mana nanti teman-teman bikin UI atau user interface-nya, tampilan antar muka atau interaksinya. Nah, yang di fokus kedua adalah back end, di mana inilah berdasarkan teknologi yang ada di dalam aplikasi atau di dalam websitenya. Biasanya ini teman-teman developer nih atau front end dan back end yang ada di back end sistem ini. Selanjutnya adalah tim bisnis. Jadi untuk ngembangin aplikasi bukan hanya ada aplikasinya saja, tapi harus ada bisnisnya juga di mana mungkin di sini saya menyebutnya adalah business development atau tim marketing di mana dia akan mencoba mendevelop digital marketing strategi atau strategi pemasaran agar orang-orang mau menginstal aplikasi dan partner bisa bekerja sama dengan aplikasi kita. Sekilas tentang budaya kerja di perusahaan startup atau perusahaan teknologi mungkin sedikit berbeda. Jadi kalau teman-teman masuk di perusahaan startup, khususnya yang ada di ranah teknologi, startup teknologi itu akan sedikit berbeda. Terutama alur kerjanya yang begitu dinamis karena prioritas utamanya adalah kepuasan pelanggan. Jadi kalau misalnya mau bikin fitur baru pun teman-teman yang ingin berprofesi sebagai product design itu harus sering-sering tuh ngelakuin validasi ide dengan user, dengan berbagai macam komponen yang ada di dalamnya juga. Sedangkan kalau misalnya bekerja di perusahaan konvensional, karena yang diutamakan adalah delivery-nya, paling yang penting kerjaannya selesai. Terus juga kalau di perusahaan konvensional tuh dia relatif homogen. Jadi fokusnya ya tugasnya masing-masing. Berbeda buat teman-teman mungkin yang bekerja di bidang startup nih atau perusahaan startup berbasis teknologi, pasti teman-teman kerjanya tuh akan sangat diverse sekali. Jadi kadang-kadang kita ada sebuah pekerjaan yang mungkin di luar ekspertis kita, tapi nggak ini ya, nggak masalah kalau dicoba soalnya akan nambah pengetahuan dan skillnya teman-teman. Role di pengembangan produk desain, saya akan kasih tahu ini secara umum pengembangan role-nya. Pertama ada di user interface. Nah, di user interface ini role-nya juga ada banyak, jadi teman-teman bukan Superman. Pastikan teman-teman tahu role yang teman-teman mau masukin apa. Kalau di interface biasanya ada UX researcher, UX designer, UI designer, copywriter, ada mobile developer, web developer, back end, sama DevOps engineer. Kalau di back end ada networking engineering, platform engineering, security engineering, data engineering, data arsitektur, data scientist, data infrastruktur, termasuk teman-teman yang megang server nih. Di bisnis ada yang namanya business development, partnership, marketing research, pricing strategi, ada go to market yang keluar-keluar, misalnya ada event-event tertentu, ada brand communication, ada creative branding, sama ada digital marketing. Kurang lebih ini adalah role yang sering ditemui di dalam pengembangan digital produk yang ada di startup atau perusahaan teknologi. Nah, untuk menjadi seorang digital produk, skill-skill apa sih yang harus dikuasai? Biasanya skill ini teman-teman bisa pelajari, maksudnya adalah bisa teman-teman kuasai dengan ngikutin kursus online ataupun lihat-lihat video di YouTube. Sketching merupakan proses untuk penggambaran ide awal, jadi ketika teman-teman mau bikin sebuah aplikasi, yang teman-teman lakukan adalah di-sketch dulu tampilannya kayak gimana, layoutnya kayak gimana.
Berikutnya teman-teman juga bisa bikin yang namanya, wireframing. Kalau sketching itu biasanya hanya satu, screen aja, kalau wireframing itu banyak. Jadi teman-teman bikin, dari sketching yang teman-teman bikin, itu wireframing-nya seperti apa. Misalnya dari onboarding screen sampai ke home screen, dia alurnya seperti apa, itu diberikan wireframing terlebih dahulu. Kemudian ada prototyping. Jadi dari wireframing ini teman-teman bisa membuat prototype atau tampilan awal tapi dalam hanya bentuk prototype aja. Jadi tidak ada proses membuat kode dari prototyping ini. Saya menggunakan prototyping tools biasanya menggunakan InVision. Dia adalah salah satu web service yang bisa teman-teman gunakan untuk bikin prototyping. Jadi testingnya langsung di aplikasi, cuma sebenarnya itu gambar bukan aplikasi biasa. Testingnya di smartphone, jadi seolah-olah dia adalah aplikasi, padahal itu hanyalah tampilan image aja yang interaktif. Nah, teman-teman juga harus menguasai desain software, boleh menggunakan Sketch, boleh menggunakan Adobe XD, atau boleh juga menggunakan Figma. Figma itu berbeda ya dibandingkan sama Adobe XD ataupun Sketch. Figma ini basisnya adalah aplikasi berbasis web. Ada juga visual estetik, teman-teman harus menguasai dulu nih konsep-konsep visual grafis yang benar-benar sesuai, misalnya konsep kontras, warna, emphasize, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada interaction design, ini bermanfaat banget buat teman-teman yang memang mau mengembangkan karirnya di bidang UI UX karena interaction design ini kedepannya akan sangat luar biasa. Interaction design adalah teman-teman bisa mendesain secara interaktif nih, misalnya micro interaction, kalau buttonnya dipencet ada animasi kecil apa nih yang bakal muncul tuh. Itu keren banget kalau teman-teman bisa menguasai interaction design. Yang terakhir mungkin dari saya adalah user research atau usability testing. Jadi teman-teman untuk bisa mendesain itu oke, bagus, tapi ketika teman-teman bisa nge-research dari desainnya, dikasih ya user-usernya tuh untuk usability testing itu akan lebih bagus. Soalnya apa yang teman-teman desain itu bisa dinilai sama user dan itu jadi masukan ke tim development untuk mengembangkan produknya lebih baik. Skill berikutnya adalah empathy. Nah, ini bukan hard skill ya. Kalau hard skill teman-teman bisa kuasai dengan cepat, tapi soft skill ini untuk menjadi seorang product designer, teman-teman harus sering ngobrol, banyak kenal sama orang, harus istilahnya harus dilatih sesering mungkin. Nah, empathy ini adalah skill yang teman-teman harus kuasai untuk memahami orang lain, khususnya memahami usernya teman-teman. Jadi posisikan seolah-olah teman-teman tuh di sisi user, itu menggunakan empathy. Yang berikutnya adalah problem solving. Ini harus benar-benar dikuasai, soalnya kalau teman-teman hanya bisa mendesain saja, teman-teman tidak bisa memecahkan masalah, itu ya udah teman-teman cuma bagus visual aja, tapi tidak bisa memecahkan masalah. Misalnya masalah dari segi bisnis, dari segi user maupun dari segi development. Makanya teman-teman tuh harus bisa nih tahu nih kalau masalahnya misalnya kok user nih melakukan purchasing dia nggak bisa ya, gagal mulu ya, atau 3 angka di belakangnya tuh salah mulu gimana ya. Nah, teman-teman cari nih masalahnya apa, terus teman-teman bisa kasih solusi dalam bentuk rujukan desainnya teman-teman. Berikutnya ada kolaborasi. Nah, penting banget teman-teman bisa bekerja sama dengan baik dengan timnya, soalnya ketika teman-teman masuk ke sebuah tim, yang teman-teman lakukan adalah teman-teman bekerja sama dengan baik. Nggak mungkin seorang product designer juga dia harus coding juga atau juga harus branding juga. Nah, paling penting teman-teman tahu nih timnya teman-teman seperti apa, soalnya tim yang kompak atau tim yang baik dia bisa meningkatkan produktivitas, kinerja, dan menghasilkan produk yang baik juga. Berikutnya ada komunikasi. Komunikasi ini penting banget nih. Kadang-kadang kalau berhubungan sama developer, itu kan developer pendiam nih, atau dia lebih cenderung istilahnya computer minded nih. Teman-teman bisa cairkan suasana supaya teman-teman untuk berkomunikasinya sama developer tuh lancar. Active listening perlu juga, terutama buat teman-teman yang mau jadi product designer. Soalnya teman-teman memang diharuskan untuk bisa mendengarkan keluh kesah orang lain supaya teman-teman bisa membuat rincian dari solusi permasalahan yang ada.
Open minded. Nah, open minded ini oke banget buat teman-teman yang istilahnya jadi product designer. Soalnya kadang-kadang kita sering banget sama ketemu orang-orang yang nggak suka sama produk kita. Ah, saya ngapain pakai produk ini? Tampilannya jelek. Nah, ketika teman-teman dibilang tampilannya jelek, teman-teman harus tahu nih, harus korek lagi nih. Kenapa sih user tersebut atau orang ini nih bilang tampilannya jelek? Nah, teman-teman bisa open minded dulu, nggak usah diambil istilahnya egonya teman-teman tuh nggak usah egosentrik banget. Teman-teman nggak usah pakai ego, open minded aja. Teman-teman bisa lanjutkan tanya sama user kenapa memangnya tidak terlalu suka sama tampilannya, apakah teksnya kurang gitu kebaca ataukah memang sangat tampilannya tuh sangat-sangat aneh. Teman-teman bisa lihat, bisa tanya. Yang terakhir time management. Nah, soft skill time management ini penting soalnya ketika teman-teman masuk ke dalam dunia startup, itu kerjaannya teman-teman tuh kalau dibilang bertim, tapi juga teman-teman bukan cuma tim yang istilahnya tuh bisa paralel. Kadang-kadang kita harus punya sebuah manajemen waktu yang baik supaya nantinya teman-teman pekerjaannya bisa selesai dengan efisien. Misalnya gini deh. Misalnya ketika teman-teman mau bikin ini ya, mau bikin sebuah usability testing, tapi di tempat lain teman-teman dibutuhkan untuk misalnya bikin icon. Nah, teman-teman bisa prioritaskan waktunya teman-teman. Ini contohnya ya, ini contohnya saya bakal kasih role sama hard skill yang dibutuhkan. Contohnya, kalau misalnya teman-teman jadi UX researcher, maka teman-teman tuh butuh yang namanya market research hard skill-nya. Atau UI designer butuhnya Sketch sama Figma. Atau UX designer butuhnya teman-teman mungkin wireframing. Nah, seperti itu. Soft skill-nya butuh apa? Soft skill-nya butuh open-minded, misalnya empathy, active listening, teamwork, communication. Nah, misalnya role-nya adalah mobile developer. Oh, hard skill-nya harus bisa Java nih. Atau mobile mobile developer atau website developer. Teman-teman harus bisa HTML, CSS, misalnya JavaScript, SQL. Nah, soft skill-nya bisa apa? Misalnya ada communication, teamwork, problem solving, time management. Untuk belajar hard skill ini sebenarnya teman-teman bisa nih. Contohnya dengan cara kalau dulu tuh harus ada pendidikannya formal, ada ikut training khusus mentor, web mentor ya kan training. Nah, kalau sekarang kan gampang nih ada online course misalnya, teman-teman juga bisa belajar dari komunitas. Misalnya kalau online course bisa di Coursera, ada di Udemy atau ada di aplikasi Ngampus nih untuk ikut webinar seriesnya Kampus Budi Luhur. Nah, atau juga teman-teman nih masuk ke playground. Playground itu mungkin keilmuannya informal, tapi teman-teman masih bisa dapat berbagai macam insight. Misalnya lewat sosial media, lewat YouTube, lewat Instagram. Teman-teman bisa aja nih di Instagram dikasih hashtag misalnya UI UX design. Nanti kan dapat inspirasi-inspirasi yang bisa teman-teman istilahnya jadikan bahan untuk project berikutnya. Jadi banyak banget nih ya dari sosial media bisa teman-teman bisa belajar juga dengan hashtag UI UX design misalnya dari aplikasi juga bisa atau dari online course seperti Coursera, Decoding, Udemy itu juga bisa. Lalu skill mana sih yang lebih penting ya kan? Sebenarnya sama nih, hard skill, soft skill, dua-duanya penting. Tapi kalau saya bilang hard skill itu wajib dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dalam pekerjaan. Jadi kalau teman-teman mau jadi produk designer tuh harus punya hard skill, at least visual design lah sama wireframing. Terus juga usability testing. Nah, sedangkan soft skill-nya itu diperlukan untuk melancarkan segala aktivitas nih, baik di dunia kerja maupun di keseharian. Misalnya teman-teman memang harus butuh soft skill communication atau teamwork supaya nanti pekerjaan sama timnya lancar. Saya mencontohkannya seperti ini. Nah, itu dia. Jadi ini ada proses seorang produk designer dari dia istilahnya usability testing, dapetin insight dari user sampai dia ngelakuin prototyping dan
development. Jadi ada open minded yang dia butuhkan, ada communication skill, ada empathy, ada open minded lagi, ada teamwork. Jadi sebenarnya soft skill penting banget nih di dalam dunia product design. Terus cara meningkatkan soft skill seperti apa? Kalau dari saya sih sering-sering aja teman-teman tuh untuk istilahnya melakukan interaksi sama orang lain. Karena apa? Karena itu soft skillnya teman-teman tuh akan terlatih di sana. Atau sekedar refleksi diri, teman-teman boleh refleksi dirinya. Oh iya, saya ini orangnya seperti apa? Saya di mata teman tuh seperti apa? Atau teman-teman boleh juga tuh lihat pelajari tag atau YouTube, Coursera dan Udemy lainnya. Terus juga untuk menggeluti produk desain, ada tips and trick dari saya. Pertama, kuasai hard skill produk desain untuk tingkatkan kompetensi. Itu banyak banget source-nya, boleh dari online course, training, atau teman-teman kursus, itu ada banyak banget. Jangan lupa juga teman-teman harus juga tingkatkan soft skill dengan berinteraksi sama manusia secara langsung, sama teman secara langsung. Jangan diem-dieman aja ya kan. Teman-teman juga bisa pertajam intuisi teman-teman dengan cari solusi dari permasalahan sehari-hari. Ini untuk ngeasah ininya aja sih, sense of ininya teman-teman. Jadi sense of product design gitu. Wah, ada masalah ini nih. Caranya nyelesainnya seperti apa ya? Itu juga bisa. Teman-teman juga jangan lupa untuk update terus informasi di bidang produk desain, toolsnya seperti apa, terus juga expert journey. Teman-teman bisa follow beberapa expert yang ada di sosial media karena dia bekerja sebagai product design, dia sedang apa bisa teman-teman intip. Juga teman-teman bisa cari inspirasi dari misalnya dari sosial media, dari Behance, Dribbble, dan lain-lain sebagainya. Ini yang saya pelajari dari 8 tahun menjadi produk design. Saya selalu kasih tahu sama istilahnya junior-junior saya tuh selalu fokus pada user. Kadang-kadang ide kita mungkin hebat sekali, ide kita brilian sekali, tapi kalau nggak fokus sama user, ya user nggak bakalan pakai apapun sebagus apapun ide kita. Sering juga lakuin validasi kalau teman-teman mau mengembangkan fitur baru. Kadang-kadang menurut kita tuh fitur ini bagus, tapi menurut user tuh fiturnya nggak usah canggih-canggih banget, yang penting bisa dipakai kan sama aja. Jadi pastikan validasi dulu setiap ide yang mau dikembangkan atau fitur yang mau dikembangkan di dalam aplikasinya kita atau websitenya kita. Yang ketiga, selesaikan masalah, jangan hanya memperindah. Kadang-kadang nih sedikit ini juga ya, sedikit berkaitan juga ya. Kadang-kadang kamu mah UI designer aja, udah semuanya dibagusin aja tampilannya. Itu kalau menurut saya salah, soalnya seorang desainer yang baik adalah seorang desainer yang bisa memecahkan masalah. Jadi bukan hanya memperindah tampilan aja, cuma tapi masalahnya nggak selesai kan sama aja. Contoh lah, ya, websitenya Amazon. Amazon tuh websitenya dari dulu ya gitu-gitu aja. Nah, kenapa nggak diperindah? Soalnya permasalahan user tuh udah terselesaikan dengan tampilan yang gitu-gitu aja juga orang nyaman kok pakainya sudah terbiasa. Keempat, nah kalau bisa teman-teman di dalam sebuah tim atau teman-teman mau memberi masukan kepada tim development, kalau bisa jangan jangan selalu berasumsi. Kecuali teman-teman ada dukungan data, misalnya mau ada fitur baru, mau di deploy atau mau dikembangkan, teman-teman langsung nih kasih tahu, ini loh dari user ini mereka bilang katanya fiturnya tuh sebenarnya nggak ada bergunanya buat user, nggak usah dikembangin dulu deh. Nanti aja kalau mau dikembangin kalau misalnya prioritasnya lagi nggak terlalu padat gitu. Ini tools product design dan keseharian saya yang saya gunakan. Pertama jam 6 pagi, jam 6.30 pagi saya biasanya dengerin podcast tentang UX, UI di Inspigo. Jam 7 saya buka Medium, liatin produk Han sama buka Undesign. Nanti Undesign saya bakal kasih tahu tuh apaan tuh Undesign. Terus juga jam 8 saya cek email di Gmail, balas chat di Slack, terutama buat teman-teman yang kerja di startup pasti tahu lah ya, kita berkomunikasi bukan di WhatsApp tapi di Slack. Yang di jam 8.30 biasanya saya lihat Trello, update kegiatan hari ini dengan aplikasi Tik-Tik juga.
Jam 9 saya sudah mulai bekerja dengan menggunakan Sketchy, Material X, sama Adobe Com, Adobe XD, atau Figma, Principle, dan InVision. Jam 11 saya hasil pembuatan UI, saya upload ke InVision untuk dijadikan prototype. Jam 12 saya makan siang, sedikit baca Feedly sama pantau IG dengan hashtag UI UX Design. Jam 13 saya biasanya testing dengan user via Google Meet. Terus juga jam 14 saya mengumpulkan masukan user dengan Google Form. Jam 15 saya mengolah feedback dengan menggunakan Google Spreadsheet. Nah, nanti mungkin ke depannya saya akan coba paparkan lagi nih secara detail apa yang saya kerjakan selama menjadi product design. Khususnya waktu itu saya di kitabisa.com. Oke, saya menggunakan aplikasi yang namanya, bukan aplikasi ya, ini website namanya Sketchy, itu untuk ngedownload berbagai macam template untuk desain layout UI. Ini bermanfaat banget buat teman-teman yang sketchbooknya nggak ada model-model smartphone seperti ini. Jadi gampang untuk nge-sketching atau ngecoret-coret ide. Terus juga saya sering buka Andraw. Andraw ini fungsinya supaya kita bisa download ilustrasi gratis, terutama untuk onboarding atau untuk ini ya, untuk tampilan 404 lah ya, not found. Ada juga Iconet yang saya gunakan tuh biasanya karena saya termasuk desainer yang males ya. Kadang-kadang saya icon nyomot aja, tapi tenang kok. Baik itu Android maupun Iconet dia adalah under Creative License dan bisa di-download secara gratis untuk personal ataupun komersial. Soalnya kedua website ini memang dibuat untuk didaya gunakan secara seluas-luasnya secara open source. Ini ikonnya saya biasanya untuk cari-cari atau cari inspirasi icon yang saya akan gunakan. Berikutnya juga ada yang namanya Color Hunt. Color Hunt biasanya saya lagi mau bikin aplikasi baru, cuma bingung nih warna dasarnya yang bagus apa ya, atau warna warna yang bagusnya tuh kayak gimana ya. Saya pakai menggunakan Color Hunt ini untuk cari-cari warna baru. Berikutnya karena saya juga tidak menggunakan ini juga nggak terlalu sering menggunakan Sketch, jadi saya menggunakan Lunasi. Ini sama aja kayak Sketch dan dia gratis itu untuk ngedit file Sketch atau file ilustrasi di komputernya teman-teman. Ini Lunasi gratis, bisa teman-teman download di Windows. Berikutnya ada Slack. Nah, Slack ini adalah salah satu tools yang saya gunakan itu untuk berkomunikasi dengan tim, di mana tim saya ketika mau bikin fitur baru, saya bekerja sama dengan channelnya development. Jadi nanti saya bakal taruh icon-icon saya di Slack ini supaya developer tahu. Terus juga saya menggunakan developer assistant, jadi saya sering banget bikin icon, tapi kadang-kadang iconnya tuh kurang pas di tampilan screen. Aplikasi ini bermanfaat buat teman-teman yang mau tahu coding atau mau tahu size dari icon atau dari image yang ada di aplikasinya teman-teman, supaya teman-teman yang khususnya yang product design tahu nih, oh ini iconnya ukurannya segini nih untuk yang ada di menu bawah. Tik-tik saya gunakan juga untuk manajemen waktu. Nah, tadi kan udah ketahuan tuh kalau istilahnya eh, soft skill time management itu penting. Nah, saya menjaga produktivitas waktu saya dengan cara menggunakan aplikasi Tik-tik sebagai to-do list dan planner. Saya juga masih belajar juga untuk saya aja yang udah 8 tahun masih belajar ya. Saya belajar di Learn Design ini aplikasi gratis yang bisa teman-teman download itu untuk belajar UI UX design kayak prinsip-prinsip desain, atau teman-teman juga mau ngembangin aplikasi, ini step by stepnya ada di Learn Design. UX Tools saya gunakan, ini aplikasi juga. UX Tools ini fungsinya supaya saya bisa tahu term-term dari UX. Kadang-kadang teman-teman yang baru masuk ke bidang product design tuh harus tahu juga nih definisi atau term-term apa sih yang ada di UX, karena nggak semua orang tahu. Misalnya ada law of proximity-nya tuh kayak gimana sih? Ada glossary-nya juga di sini. Ada UX design-nya juga, kayak gimana harus ngedesain UX yang bagus.
Nah, yang terakhir saya pakai aplikasi namanya Undesign, di mana Undesign ini adalah sebuah, eee, bukan aplikasi ya, sebuah website di mana teman-teman bisa dapat berbagai macam resource untuk desain. Misalnya inspirasi, warna, gradients, typography, template, kode snippet, generator, dan lain sebagainya. Oke, itu aja dari Al. Terima kasih udah ikut webinar kali ini. Al akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.